pengajuan di aplikasi pinjaman online ilegal itu kadang kalau kita asal-asalan di ACC, tapi kalau kita berikan data-data yang real itu ditolak. Hati-hati penyalahgunaan data dan pencurian data-data kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lucky SR, channel di tempatnya berbagi seputar kredit online, bisnis online, dan juga review aplikasi pinjaman online. Di aplikasi ini banyak sekali ulasan-ulasan yang pengajuan ditolak. Tapi ini aplikasi ilegal ya. Biasanya aplikasi ilegal itu pengajuannya selalu diterima dan cepat. Tapi aplikasi ilegal berbahaya untuk kalian. Terutama awas saja, hati-hati ada penyalahan atau penyalahgunaan data-data atau para penggunanya. Jadi di sini saya akan sedikit mereview aplikasi pinjaman online ilegal. Ini baru teman-teman. Kita lihat ya. Baru aplikasinya sekitar 14 Mei 2020 baru dirilis. Baru sekitar bulan lalu ya, sekitar 2 bulan lalu. Seperti biasa sih kalau di sini deskripsinya jumlah pinjaman 600 sampai 10 juta, jangka waktu pinjaman 75 hari hingga 90 hari. Itu deskripsinya teman-teman. Tapi yang namanya aplikasi pinjaman online ilegal itu berbeda sekali dengan di deskripsi. Karena banyak sekali pengguna yang merasa tertipu. Jadi saya akan ulas ya. Di sini saya akan lihat nih ulasan-ulasannya dari para pengguna. Dapat SMS katanya dikasih limit, belum apa-apa udah ditolak, padahal data lengkap. Slip gaji ada, kalau mau nik karyawan ada. Nah, seperti ini teman, jangan kalian mengajukan ke yang ilegal kalau menggunakan data-data yang benar atau data-data lengkap seperti ini. Karena ditakutkan ada penyalahgunaan data-data kalian, apalagi kalian benar-benar menggunakan data asli kalian. Jangan teman-teman, karena yang ilegal itu aplikasinya gak dipercaya atau memang tidak diakui di Indonesia ini, di pemerintahan, karena ilegal namanya, jadi tidak diawasi oleh OJK. Jadi jangan sampai kalian mendaftar dengan menggunakan data-data yang benar atau yang data-data penting lah. Jangan sampai kalian seperti itu. Saya kasih bintang 2 dulu karena sampai ini kok pengajuan saya belum ada kepastian ditolak atau disetujui. Mohon pemberitahuannya, mohon kejelasannya. Kenapa banyak sekali ya yang teman-teman ini ingin mengajukan di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Sebaiknya jika ingin pinjam di yang legal aja, itu lebih aman untuk data-data kalian daripada kalian pinjam di yang ilegal. Di aplikasi ini, apalagi ini aplikasi baru, belum belum tentu kejelasannya, tapi kalian sudah mengajukan seperti ini. Nih, tolong pinjaman saya dibatalkan, ada nih. Tolong pinjaman saya dibatalkan. Merapai 4 digit, pinjaman 600, balikin 660, dan terima cuma 420.000, total bunga 240.000 untuk 10 hari, tidak masuk akal. Kalau yang ilegal memang seperti ini. Sekali lagi kalau saya tegaskan, kalau yang ilegal memang seperti ini. Bunganya tinggi dan tenornya cuma 7 sampai 10 hari aja. Gak ada yang lebih. Itu yang ilegal. Jadi untuk kalian teman-teman, saya harap sih kalian yang menonton video ini sajalah tidak terjebak atau tidak lanjut terjebak. Apalagi kalau kalian belum sempat mengajukan, itu bagus sekali. Jadi kalian menonton video ini, kalian tahu bahwa pinjaman online ilegal itu hanya mencuri data-data saja, hanya ingin merusak perekonomian kita di Indonesia, karena yang punya aplikasi pinjaman online ilegal itu orang luar semua. Jadi perusahaannya orang luar semua masuk ke kita. Di sini ingin merusak perekonomian di Indonesia. Kalian harus paham itu sebenarnya. Saya memang juga masih orang awam, orang pemula, tapi saya sedikit memahami. Kenapa, apa sih keuntungan buat pinjaman online ilegal? Kok bisa ya mereka itu mengasih pinjaman
dengan bunga tinggi, bahkan malah banyak yang galbay, kan itu kan sudah jelas sekali. Mereka tapi tetap saja mereka terus mengasih pinjaman kepada kita semua. Kalian bisa renungi itu ya. Kenapa? Alasannya apa? Aplikasi pinjaman online ilegal itu kasih pinjaman, bahkan sampai ada yang nasabah itu sampai 25 aplikasi galbay katanya. Santuy aja. Memang santuy, tapi kalian harus tahu tujuan aplikasi pinjaman online ilegal itu untuk apa. Mereka itu hanya mencuri data-data kita di sini dan juga ingin merusak perekonomian kita. Jadi untuk kalian, semoga kalian menonton video ini, kalian tidak terjebak di aplikasi pinjaman online ilegal. Mereka itu sengaja kasih pinjaman ke kita dan kita tidak bayar. Kita memang santai-santai saja, tapi mereka ada tujuan tertentu sebenarnya. Kalau menurut penilaian saya seperti itu, tapi kalau menurut orang lain tidak berbeda ya mungkin. Tapi saya seperti itu. Jadi di sini saya mereview aplikasi pinjaman online ilegal supaya kalian tidak terjebak. Ini juga tujuan saya supaya aplikasi pinjaman online ilegal itu diberantas ya. Mungkin caranya seperti ini. Cara saya seperti ini, yaitu dengan mereview aplikasi pinjaman online ilegal supaya kalian tidak pinjam di aplikasi ilegal ini. Nah, ini salah satunya adalah Bunga Lotus, pinjaman uang tunai dana cash ya. Ini ilegal ya karena baru 2 bulan juga. Bahkan yang sudah pendownloadnya jutaan pun ada juga yang masih ilegal. Kurang tahu juga kenapa mereka masih ilegal. Kenapa mereka nggak mencoba mendaftar di OJK dan menjadi bagian yaitu terawasi oleh OJK. Oke teman-teman, awas, hati-hati saja untuk kalian semua. Semoga kalian tidak terjebak ya oleh aplikasi pinjaman online ilegal. Saya akan selalu mendoakan kalian dan selalu meluruskan jalan kalian ke yang legal lah intinya. Kalau yang legal itu sudah masuk logika lah, karena mereka mempunyai peraturan-peraturan pemerintah, terutama OJK dan AFVI. Oke, mungkin saja, semoga bermanfaat. Jangan sampai terjebak di aplikasi ini, Bunga Lotus. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.